Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca firman. Mohon damai sejahtera, sukacita memenuhi hati kami, sehingga kami dapat mengalami firman-Mu, dapat menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Tema renungan kita, jangan lemah, tetaplah teguh. Tetaplah teguh. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan, kadangkala kita bisa merasakan kelemahan. Bukan saja secara fisik, tapi juga secara psikis, bahkan juga secara rohani. Kita merasa kok ada sesuatu yang melemahkan kita. Nah, karena itu kita harus tetap waspada dan tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kuat. Bukan hanya kuat, dia adalah maha kuat, maha kuasa, berdaulat atas hidup kita. Maka melalui 1 Korintus pasal 15, ada 3 hal yang perlu kita pegang, ya, yang dapat meneguhkan atau menguatkan iman kita. Pertama, ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Rasul Paulus menegaskan pertama-tama kepada jemaat Korintus yang menerima surat ini pertama kali, bahwa yang terpenting mereka harus tahu adalah Injil Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik, bukan banyaknya karunia rohani. 1 Korintus 15 ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Terhadap kebenaran ini, kita harus tetap berpegang teguh. Jangan goyah sedikit pun. Tuhan kita hidup. Amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita memiliki pengharapan yang hidup. Bahwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan musuh-musuh kerajaan Allah. Musuh sudah dikalahkan, dosa, iblis, dan maut sudah dikalahkan. Disebutkan bahwa jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Sia-sialah kepercayaan kamu. Sebaliknya, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang baru dan hidup. Pengharapan yang baru dan yang hidup. Bahwa kita mempunyai jaminan kekekalan. Dalam ayat 20 disebutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu ayat 23, Kristus sebagai buah sulung. Sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya apa? Kita memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangannya kembali. Hal ini adalah pengharapan yang menakjubkan. Kita semua menantikannya. Amin. Dan yang ketiga, kita memiliki kepastian kemenangan. Kita tidak memiliki alasan untuk menyerah karena sekali lagi kita sudah memiliki yang namanya total victory. Artinya kemenangan total di dalam Kristus. Memang saat ini kita belum sempurna, akan tetapi kita memiliki dinamika dalam hidup ini. Ada kesempatan bagi kita untuk bersekutu, kesempatan melayani, kesempatan bersaksi, dan itu membuat kita makin lama makin kuat, makin teguh, membuat kita semakin bergairah atau bersemangat. Oleh karena apa yang kita buat bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika kita melakukannya dengan iman, ketika kita melakukannya dengan cinta kasih, justru itulah yang akan semakin menguatkan kita, semakin meneguhkan iman kita. Jika sebaliknya, kita tidak melakukan apa-apa, lalu kita hanya meratap, kita hanya mengeluh, itulah yang melemahkan kita. Jadi saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah dalam hidup ini, karena kita yakin Tuhan kita hidup. Dia menopang kita,
Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tapi Dia terus akan mengangkat kita. Ketika kita lemah, ya, kita akan merasakan kekuatan di dalam Tuhan waktu kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Memang sekali lagi tidak mudah menjalani kehidupan, tetapi juga ada jaminan yang Tuhan berikan bahwa Dia senantiasa akan menuntun kita, Dia akan menopang kita. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetaplah teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ada firman yang senantiasa meneguhkan iman kami, yang menuntun langkah kami, sehingga dalam segala kelemahan pun kami tidak akan mundur, tidak putus asa, tidak menyerah, karena kami tahu, ya, dalam semua proses yang kami jalani, Tuhan tidak tinggal diam. Engkau memproses kami supaya kami makin lama, makin sempurna seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.